Allahu 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 Allah Allahu Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi arsala Muhammadan rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin, tungku-tungku, abu-abu, gure-gure, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan kepada kita sebagai hamba-Nya bahwa Dia telah memberikan kepada kita nikmat yang amat sangat besar, yaitu Allah lahirkan seorang hamba-Nya yang terlebih daripada sekalian makhluk-Nya. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad adalah manusia yang terlebih daripada sekalian manusia. Muhammad hamba Allah yang terlebih, melebihi ketinggian malaikat, ketinggian aras, kursi dan lainnya daripada makhluk Allah. Untuk apa Allah melahirkan akan Muhammad dan menjadikan Muhammad sebagai seorang rasul? Tidak ada hikmah lain kecuali untuk menyampaikan akan hukum-hukum Allah daripada sekalian hukum-hukum Islam, baik yang berkenaan dengan iman, yang berkenaan dengan ilmu fikih, atau yang berkenaan dengan ilmu akhlak. Ketiga perkara tersebut itu yang diperintahkan oleh Allah kepada Muhammad untuk menyampaikannya kepada kita sebagai umat Muhammad. Apa hikmah Muhammad mengajarkan kepada kita ketiga ilmu tersebut? Jawabnya, untuk terciptanya kebahagiaan, kedamaian, kesenangan, ketentraman di dalam hidup dunia, dan juga untuk kita dapatkan kebahagiaan dan kesenangan di akhirat kelak andainya kita memahami ketiga ilmu tersebut
dan kita amalkan sesuai dengan yang telah kita pahami yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari semua yang diajarkan oleh Rasul, oleh ulama menyimpulkan bahwa semua hukum yang telah diajarkan oleh Rasul untuk menciptakan akan keselamatan pada 6 perkara yang paling pokok yang di dalam kitab-kitab ditulis dengan namanya kulliyah sittah. Yang pertama, kita dituntut untuk menyelamatkan akan agama. Maka Allah menetapkan hukum yang berat terhadap orang-orang yang murtad, terhadap orang-orang yang sesat. Yang kedua, kita dituntut untuk menyelamatkan akan jiwa. Maka ditetapkan hukum yang berat terhadap orang yang menyakiti akan jiwa manusia, yang membunuh dan melukai jiwa manusia. Allah tetapkan hukum qisas, Allah tetapkan hukum diat, dan Allah wajibkan akan kafarah terhadap si pembunuh, karena Allah menghendaki keselamatan terhadap jiwa manusia. Ketiga, kita dituntut untuk menyelamatkan akan nasab. Maka Allah menetapkan hukum berat terhadap si penzina. Diterapkan akan hukum rajam dan ditetapkan akan hukum cambuk serta diusir dari kampung halamannya selama setahun. Yang keempat, kita dituntut menyelamatkan akan akal. Maka diwajibkan hukum yang berat terhadap orang yang mabuk, yang sengaja menghilangkan akan kesadaran akalnya. Yang kelima, dituntut menyelamatkan akan harta. Maka ditetapkan hukum berat terhadap si perampok dan pencuri, yang hukumnya terhadap si pencuri potong tangan, dan hukum terhadap si perampok itu hukuman mati. Yang keenam, diwajibkan atas kita menyelamatkan, menjaga akan kehormatan wibawa orang. Maka dikenakan hukum yang berat terhadap orang yang menuduh akan orang lain berzina. Hadirin, kita pahami dari semua itu bahwa Islam didatangkan bukan untuk menyakiti, tapi Islam didatangkan untuk menyelamatkan, untuk memelihara. Apabila keenam perkara tersebut selamat dan terpelihara, maka nyaman dan bahagialah manusia hidup di atas permukaan bumi ini. Apabila keenam perkara tersebut dapat dijalankan, dilaksanakan dengan sempurna, bahagialah yang akan didapat di akhirat kelak nanti. Maka sungguh amat bodohlah manusia
yang tidak mau menerima iman, yang tidak mau menerima Islam. Sungguh celakalah manusia yang tak punya keinginan untuk menegakkan akan hukum Islam. Padahal hukum Islam didatangkan oleh Allah lewat Rasul-Nya, manusia yang terpilih di antara sekalian manusia. Tidak ada hikmah lain kecuali untuk kedamaian, untuk kebahagiaan, untuk keselamatan. Bukankah oleh Imam Ramli di awal kitab Nihayatul Muhtad beliau tulis di dalam kitab tersebut bahwa hikmah Allah membangkitkan Rasul lintidamil ma'ashi wal ma'ad, agar hidup di dunia ini teratur, hidup di dunia ini bahagia, hidup di dalam dunia ini aman, nyaman, dan di akhirat kelak mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan yang abadi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu hikmah Allah mendatangkan Islam, kenapa orang tak senang kepadanya? Kalau itu hikmah Allah mendatangkan akan hukum-hukum Islam, kenapa orang enggan untuk melaksanakannya? Maka sungguh aneh manusia yang berakal sulit menerima akan iman dan Islam. Aneh manusia yang berakal tapi tak mau menerapkan akan hukum Islam. Padahal kita semua tahu bahwa kita sebenarnya tidak tahu kecuali apa yang telah diberitahu oleh Allah. Bukankah oleh Allah jelas mengatakan di Quran, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu tahu, kamu tidak tahu. Kalau sadar manusia bahwa dirinya tak tahu, kecuali sebatas yang telah diberitahu oleh Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak didatangkan kepadamu oleh Allah daripada ilmu kecuali hanya sedikit. Andainya manusia tahu bahwa ianya tidak tahu kecuali apa yang diberitahu oleh Allah. Allah Tuhannya yang maha tahu. Kalau manusia tahu demikian, pastilah dia akan menerima apa yang telah dikirim Allah. Pastilah ia menerima aturan yang telah diatur oleh Allah. Tapi kita lihat di dalam hidup, banyak manusia yang sok tahu, seolah-olah pikirannya yang lebih benar, seolah-olah keputusannya yang lebih tepat. Hukum yang dibuat olehnya itulah yang lurus. Padahal hukum Allah itulah yang lurus. Itulah yang paling benar. Itulah yang paling mendatangkan manfaat kepada kita sebagai hambanya. Hukum Allah yang didatangkan oleh manusia yang paling afdal di antara sekalian makhluk, itulah hukum yang lebih bermanfaat buat kita. Manusia terpengaruh dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang yang benci pada Islam, bahwa hukum Islam itu kejam. Sebenarnya Islam datang bukan untuk menyakiti.
Islam datang bukan untuk membunuh. Islam datang bukan untuk menyiksa. Tapi Islam datang untuk menciptakan kebahagiaan, untuk menciptakan kedamaian. Islam menetapkan hukum yang berat agar manusia ini patuh, manusia ini taat, mau menyelamatkan wibawa orang, mau menyelamatkan akan harta, mau menyelamatkan akan kesadaran akal, mau menyelamatkan akan jiwa, mau menyelamatkan akan keturunan nasab, dan mau menjaga dan menyelamatkan akan agama. Bukan maksud untuk menyakiti, bukan maksud untuk membunuh, bukan maksud untuk menganiaya. Maka aneh kita orang Islam apabila kita takut kepada hukum Islam, tidak rindu kepada hukum Islam, karena terpengaruh dengan apa yang dikatakan oleh orang bahwa Islam ini kejam. Andainya benar Islam kejam, tak ada di dunia ini yang tak kejam. Semua negara yang ada di dunia membuat penjara. Tapi coba tanyakan pada yang membuat penjara, apakah maksud mereka untuk menganiaya orang? Untuk menganiaya akan rakyat? Untuk menyakiti akan rakyat? Tidak. Maksud daripada penjara itu hanyalah untuk menciptakan masyarakat yang patuh dan taat kepada aturan. Islam menetapkan hukum yang berat bukan untuk menyakiti. Bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud adalah kedamaian. Yang dimaksud adalah kebahagiaan. Yang dimaksud adalah kepatuhan. Karenanya hendaklah kita tahu, hendaknya kita pelajari apa yang telah diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar benar-benar kita mengetahui, agar benar-benar kita tahu. Rasul datang tidak mewariskan kepada kita apa-apa kecuali hanyalah ilmu agama, ilmu syariat. Rasulullah bersabda, al-ilmu mirasi wa mirasul anbiya qabli. Ilmu itu adalah warisanku dan ilmu itu warisan nabi-nabi sebelumku. Manusia yang paling dimuliakan Allah adalah Rasul. Manusia yang paling dicintai Allah adalah Rasul. Manusia yang paling tinggi martabatnya adalah Rasul. Mereka tidak meninggalkan kepada kita kecuali hanya ilmu pengetahuan agama. Rasulullah datang menyampaikan kepada kita, mengajarkan akan kita ilmu syariat yang telah dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya dan diperintahkan akannya untuk mengajari akan kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bu'istu mu'alliman nas. Aku dibangkitkan oleh Allah hanyalah untuk mengajarkan akan manusia. Bu'istu mu'alliman nas. Aku dibangkitkan oleh Allah hanyalah untuk mengajarkan akan manusia ilmu agama. Maka di dalam hidup ini tak ada yang paling tinggi nilainya melebihi ketinggian nilai ilmu agama. Rasulullah mengatakan, babun minal ilmi yata'allamu rajul khairun minad dunya wa ma fiha. Satu bab daripada ilmu yang dipelajari oleh seorang itu lebih baik untuknya ketimbang dunia dan barang yang ada di dalam dunia, ketimbang dunia dan isinya.
satu bab daripada ilmu peninggalan Rasul kita pelajari lebih baik untuk kita, lebih berharga untuk kita ketimbang dunia dan isinya. Karenanya oleh ulama menulis di dalam kitab sebagai pelajaran untuk kita yang hidup sekarang ini. Ayyu syai'in adraka manfaatahul ilmu wa ayyu syai'in fatahu man adrakal ilma. Terjemahan bebas yang mudah kita pahami. Seberapapun yang kita dapat, apapun yang kita dapat, setinggi apapun yang kita dapat, kalau ilmu warisan Rasul tidak kita dapat, kita bukan orang yang mendapat. Sebanyak apapun yang kau dapat, setinggi apapun yang kau dapat, apabila ilmu warisan Rasul tidak kau dapat, engkau bukan orang yang mendapat. Andainya yang lain sedikit pun tak kau dapat, apapun tidak engkau dapat, bila ilmu warisan Rasul telah engkau dapat, maka engkau adalah orang yang mendapat. Begitu ditulis oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka, ditinggalkan buat kita sebagai pelajaran agar kita ketahui. Hadirin, bulan Rabiul Awal, bulan Allah melahirkan akan manusia yang terlebih, yaitu dilahirkan akan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian diangkat oleh Allah jadi rasul yang ditugaskan oleh Allah akan Muhammad untuk menyampaikan akan syariat Islam kepada kita hamba Allah, umat daripada Nabi Muhammad. Ketahuilah, tidak ada hikmah lain. Allah memutuskan akan Muhammad untuk menyampaikan akan syariat Islam, kecuali untuk menciptakan kebahagiaan, kesenangan, keselamatan buat kita, baik di dalam hidup ini atau di dalam hidup akhirat kelak nanti. Karenanya, ilmu yang telah disampaikan oleh Rasul, pelajarilah dengan sungguh hati dan amalkanlah dengan ikhlas. Apabila ilmu itu telah engkau dapat, kalaupun yang lain tidak engkau dapat, sedikit pun tak engkau dapat, yakinkanlah bahwa engkau orang yang mendapat. Apabila ilmu warisan Rasul tidak engkau dapat, apapun yang lain engkau dapat, sebanyak apapun yang engkau dapat, yakinkanlah engkau bukan orang yang mendapat. Karena bila warisan Rasul tidak engkau dapat, semua yang engkau dapat tak ubahnya seperti apa yang ada di tangan orang-orang kafir. Apapun yang kau rasakan di dalam hidup ini, kalau ilmu warisan Rasul tidak engkau dapat, yang kau rasakan tak ubahnya seperti apa yang dirasakan oleh hewan-hewan yang lainnya. Karenanya di dalam hidup ini tak ada yang terpenting kecuali apa yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu agama yang telah disampaikan olehnya. Cinta kita pada Rasul, cinta kita kepada apa yang diwariskan olehnya. Tak ada warisan Rasul, baik Muhammad atau Rasul-Rasul yang lainnya, kecuali hanyalah ilmu agama yang telah ditinggalkan dan diwariskan kepada kita sebagai umatnya. Inilah sedikit pelajaran mau'idhah, mudah-mudahan jadi pelajaran untuk kami yang menyampaikan, dan juga jadi pelajaran santapan rohani untuk jamaah Jumat sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin.
wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul basir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha wa ati'uhu la'allakum turhamun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa la dzikrullahi akbar.